ada sebuah kebijakan yang mendadak muncul dan langsung memicu perseteruan sengit antara pemerintah dan parlemen di Indonesia. Dan tahu nggak, di tengah-tengah semua itu, ada ribuan orang yang masa depannya jadi taruhan. Yuk kita bedah sama-sama apa sih yang sebenarnya terjadi? Skenario barusan mungkin kedengarannya ekstrim banget ya. Tapi ini adalah kenyataan pahit yang benar-benar dihadapi ribuan calon pegawai negeri di Indonesia. Cuma karena satu pemberitahuan singkat, seluruh rencana hidup mereka langsung berubah total dalam sekejap. Yap, ini beneran kejadian loh, bukan cuma cerita pengandaian. Sebuah surat edaran resmi dari pemerintah tiba-tiba menunda pengangkatan para calon pegawai ini. Hal ini sontak memicu keresahan di mana-mana dan jadi perdebatan panas di tingkat nasional. Oke, sekarang ayo kita lihat lebih dalam lagi soal penundaan ini. Ini bukan cuma soal jadwal yang berubah loh, tapi juga soal gimana caranya keputusan ini diambil dan diumumkan ke publik. Coba deh kita lihat lini masa ini. Penundaannya itu jauh banget. Buat calon pegawai negeri sipil atau CPNS, jadwalnya mundur sampai Oktober 2025. Nah, buat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK, lebih jauh lagi, sampai Maret 2026. Ini bukan lagi penundaan beberapa bulan, tapi udah lebih dari setahun. Bahkan bisa hampir 2 tahun buat sebagian orang. Benar-benar perubahan jadwal yang drastis. Nah, disinilah ceritanya mulai panas. Kementerian punya alasan mereka sendiri, tapi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR melihatnya dari sudut pandang yang beda banget. Jadi gini, di satu sisi ada Kementerian Pan-RB yang bilang kalau mereka butuh waktu ekstra buat ngerapihin data dan administrasi. Tapi di sisi lain, DPR ngerasa ini keputusan sepihak yang sama sekali nggak sesuai dengan kesepakatan mereka di rapat sebelumnya. Pemerintah pun nggak cuma ngomong doang. Mereka punya data buat nguatin argumennya. Katanya ada 213 instansi yang emang minta penundaan karena mereka sendiri belum siap secara administratif. Nah, data inilah yang dijadiin dasar buat memberlakukan penundaan secara serentak. Tapi DPR langsung nyanggah logika itu. Mereka bilang, oke, mungkin ada beberapa instansi yang belum siap, tapi banyak juga loh yang udah siap 100%. Nah, yang udah siap ini jadi korban karena terpaksa ikut nunggu. Menurut DPR, kesepakatan awalnya itu harusnya fleksibel, bukan kebijakan pukul rata kayak gini. Oke, sekarang kita geser dulu dari perdebatan politiknya, mari kita fokus ke dampak manusianya. Karena di balik semua angka dan kebijakan ini, ada ribuan orang yang hidupnya sekarang jadi penuh tanda tanya. Efek dominonya ini bener-bener nyata dan berat banget. Coba bayangin, Anda udah terlanjur resign dari pekerjaan lama yang mungkin udah stabil, mungkin udah siap-siap pindah kota, bawa keluarga, atau bahkan udah ngerencanain program keluarga berdasarkan kepastian kerja ini. Semua rencana itu sekarang jadi berantakan. Saking seriusnya masalah ini, sampai-sampai Ombudsman, itu loh, lembaga pengawas pelayanan publik, harus turun tangan. Kehadiran mereka itu jadi sinyal kuat kalau ada potensi hak-hak para calon pegawai ini terabaikan dan perlu ada pengawasan dari pihak independen biar adil. Dampaknya ternyata nggak berhenti di level individu aja. Keputusan ini juga berpotensi jadi bola salju yang menciptakan resiko lebih besar. Resiko yang bisa merusak fondasi sistem birokrasi kita. Jadi, begini alurnya. Masalahnya itu bereskalasi. Dari yang tadinya cuma ketidakpastian nasib para kandidat, lalu merembet jadi beban buat instansi-instansi pemerintah yang sebenarnya udah siap kerja, dan puncaknya, ini bisa mengikis kepercayaan publik terhadap seluruh proses rekrutmen ASN. Nah, ini dia, resiko yang paling bahaya. Ketika masyarakat udah mulai ragu, udah mulai nggak percaya lagi kalau proses seleksi pegawai negeri itu adil dan bisa dipegang omongannya, maka legitimasi pemerintah itu sendiri yang dipertaruhkan. Kepercayaan itu kan fondasi utama negara biar bisa jalan efektif. Jadi ini masalah yang fundamental banget. Oke, di tengah situasi yang buntu ini, terus gimana solusinya? Apa sih yang harus dilakuin buat memperbaiki keadaan dan mencegah hal yang sama terulang lagi di masa depan? DPR udah ngajuin beberapa tuntutan yang jelas banget. Mereka minta surat edaran itu dievaluasi lagi atau kalau perlu dicabut sekalian. Dan yang paling penting, mereka menekankan ke depannya harus ada dialog terbuka dan kebijakannya nggak boleh dipukul rata, tapi harus lihat kesiapan masing-masing instansi. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, inti dari semua polemik ini sebenarnya cuma satu, soal transparansi dan koordinasi. Tanpa dua hal ini, kebijakan sebesar apapun yang menyangkut hajat hidup orang banyak pasti akan selalu menimbulkan masalah. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini bareng-bareng. Di tengah tarik ulur kekuasaan dan perdebatan kebijakan antara pemerintah dan parlemen, pada akhirnya, siapa yang harusnya bertanggung jawab atas nasib ribuan warga negara yang jadi korban?
Ini pertanyaan penting tentang akuntabilitas dalam pemerintahan kita.